Pengamat sepak bola Indonesia, Akmal Marhali, menjadi bahan pembicaraan di dunia sepak bola Indonesia. Pasalnya, ia menyebut bahwa pencapaian Timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong hanya hoki belaka. Pernyataan tersebut diungkapkan kala menghadiri acara di salah satu stasiun TV swasta berita nasional. Shin Tae-yong dengan segala hoki yang dimilikinya telah membuat langkah ke depan. Yang pertama berhasil membawa Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 yang hanya menang lawan Vietnam. Nah, itu adalah hoki karena Oman bermain imbang lawan Kirgistan, buka Akmal Marhali. Kita runner-up Piala AFF U23 dengan hoki Shin Tae-yong. Kalah 1-2 dari Malaysia, menang 1-0 dari Timor Leste. Di laga lain, Kamboja lawan Myanmar hasilnya imbang. Makanya lolos ke semifinal lanjutnya. Juga Indonesia tembus semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sebagai tim debutan juga hoki dari Shin Tae-yong. Shin Tae-yong ini punya hoki yang luar biasa. Tutup potongan reels tersebut. Pernyataan tersebut dikemukakan pada acara di salah satu stasiun TV swasta berita nasional yang pernah membuat berita kontroversi tentang Timnas Indonesia. Menurut Akmal Marhali, pencapaian seperti Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 adalah hoki semata dari Shin Tae-yong. Mengetahui opini dari Akmal Marhali tersebut, salah satu media fansbase di Instagram memberikan tanggapannya. Melalui salah satu postingan reels di Instagram, ia menyebut Akmal Marhali tidak menghargai pencapaian Timnas Indonesia. Anda boleh benci dengan pelatih Shin Tae-yong dan tidak mengapresiasi pencapaiannya, buka caption postingan Instagram tersebut. Sumber artikel berjudul, sebut prestasi Timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong adalah hoki, begini reaksi salah satu. Mengetahui hal tersebut, salah satu netizen Indonesia yang merasa geram dengan opini dari pendiri Save Our Soccer tersebut menyebarkan ancaman. Dalam postingan terbarunya, ia diperkirakan akan mengancam sebarkan data pribadi milik Akmal Marhali ke publik. Shock terapi sedikit. Ini sebagai bentuk bahwa Akmal Marhali sedang aing pantau, bunyi postingan terbarunya di Instagram. Dalam postingan tersebut, netizen Indonesia tersebut telah mengetahui nomor telepon milik Akmal Marhali. Nah, bukan hal yang tidak mungkin jika dirinya akan sebarkan alamat rumah, nik, alamat email, dan data pribadi lainnya seperti yang dialami oleh Bung Towel. Sebelumnya, netizen Indonesia tersebut menyebarkan data pribadi Bung Towel dengan alasan jengkel dengan kritik yang dilontarkannya. Bung Towel Yanf tidak terima data pribadinya, disebarkan membuat netizen tersebut mulai mengulik suatu informasi. Lantas bagaimana untuk kita para fans sejati Timnas Indonesia, jangan sampai terpecah oleh orang-orang seperti mereka yang berniat ingin merusak konsentrasi para pelatih dan pemain untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Karena memang apa yang telah dicapai oleh Shin Tae-yong dan staf pelatih memang sesuatu yang baru dan tidak pernah dilakukan oleh pelatih sebelum-sebelumnya. Tolong jangan memperkeruh suasana sepak bola Indonesia dan para pengurus PSSI. Pertahankan atau lepas STY? STY dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depannya. Yang pertama, kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia. Itu pun dengan hoki, karena kita hanya mengalahkan Vietnam loh. Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Hokinya adalah Oman bermain seri dengan Kirgistan. Kita runner-up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Shin Tae-yong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Sayangnya sebelah Kamboja melawan Myanmar seri. Kita lolos semifinal. Kemudian juga kita lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai debutan untuk pertama kali dengan juga hoki STY. STY ini di Indonesia punya hoki yang luar biasa gitu kan. Jadi apakah kemudian STY ini harus out? Bukan hoki Jaraka. Makanya andalannya hoki Jaraka kan? Bukan. Maka itu kemudian di jersey namanya Jaraka, tidak pakai hoki karena hokinya punya Pak Shin Tae-yong gitu. Jadi sekarang masyarakat ini terbelah. Ada STY selalu tetap yakin, ada STY selalu tidak yakin. Diulang bang, bagian itu? Iya, ada masyarakat STY sekarang terbelah antara STY selalu tetap yakin dengan STY selalu tidak yakin. Tapi konsentrasi STY adalah bagaimana mengikuti round berikutnya tentang Piala Dunia yang sekarang ini kita ada prestasinya loh STY. Mau tidak mau, suka tidak suka, STY ada prestasinya. Dan cukup berhasil menurut Anda tadi Dan ya? cukup berhasil. Oke, sampai di sana. Sampai Bung, situ ya? saya mau geser ke Tahu Bung masih Akmal. protes sama gue. Anda termasuk sepakat bahwa STY cukup berprestasi kok? Ya, saat ini? saya ingin menjawab dulu apa yang tadi ditanyakan oleh Bang Effendi Gonzali.
apakah salah kami meminta juara gitu, di Piala AFF? Ini saya ingin menanggapi bahwa sekarang ini sudah ada distorsi. Piala AFF ini dianggap ciki gitu. Piala Taro, Piala Ciki gitu ya. Siapa yang bilang itu? Ya ini kan di publik itu. Artinya gini loh, ada distorsi sejarah yang membuat kita akhirnya menganggap remeh Piala AFF ini. Salah satunya adalah menyebut ini Piala Ciki. Kita ini udah levelnya Piala Dunia, sehingga Piala Ciki ini, Piala AFF nggak perlu. Dan pemikiran ini menurut saya adalah pemikiran yang salah. Justru di level yang paling bawah kita harus mengambil itu semua sebagai sebuah legacy bahwa bangsa kita adalah bangsa sepak bola. Sekarang yang paling bisa kita ambil hikmah dari Piala AFF kali ini adalah yang pertama, untuk regenerasi kita belajar dari Thailand. Bagaimana regenerasi mereka lakukan dengan sangat luar biasa gitu. Thailand tidak membawa Terasil Dangda, top scorer sepanjang masa mereka 25 gol di Piala AFF. Dia tidak bawa Canatip, pemain terbaik 3 kali di Piala AFF. Tapi mereka menurunkan regenerasi mereka, pemain-pemain yang siap untuk juara. Thailand yang sudah 7 kali juara saja masih haus juara di Piala AFF. Singapura yang 4 kali juara, ada yang mengatakan bahwa buat apa juara Piala AFF 4 kali kalau nggak tampil di Piala Asia. Distorsi itu kan yang kemudian disimpangkan. Siapa bilang Singapura tidak pernah lolos Piala Asia gitu. Singapura 1980 lolos Piala Asia gitu. Artinya ini yang kemudian membuat bangsa kita seolah menganggap remeh Piala AFF ini. Nah menurut saya yang kedua, kalau kita mau belajar memanggil pemain, belajarlah dari Filipina. Bagaimana Filipina 26 pemain yang dibawa ke Piala AFF, 19-nya main di luar negeri dan tidak ada masalah gitu. Kita kan selalu mendistorsikan ini bukan agenda FIFA, sehingga tidak perlu. Ini Piala Ciki, kita levelnya Asia, sehingga pertandingan ini tidak perlu. Saya pikir itu adalah pemikiran yang salah yang harus kembalikan ke rel yang sebenarnya. Jadi dimanapun agenda sebuah pertandingan yang sudah teragenda dan sudah terjadwal, maka target kita harus juara gitu. Kalau kita nggak mau target juara, nggak usah ikut Piala AFF aja seperti Australia gitu. Nah itulah yang kemudian saya dari awal melihat tim ini berat untuk juara. Kenapa? Karena tim ini mayoritas adalah pemain-pemain yang belum pernah debut di tim nasional. Yang 4 kali juara, ada yang mengatakan bahwa buat apa juara Piala AFF 4 kali kalau nggak tampil di Piala Asia. Distorsi itu kan yang kemudian disimpangkan. Siapa bilang Singapura tidak pernah lolos Piala Asia gitu. Singapura 1980 lolos Piala Asia gitu. Ini peserta Piala Asia 1980. Mana yang kau bilang Singapura lolos? Mana Akmal yang kau bilang Singapura lolos Piala Asia 1980? Jadi si Akmal ini coba membantah ya fakta yang menyatakan 4 kali Singapura juara AFF nggak pernah lolos Piala Asia. Ya memang fakta, nggak pernah lolos. Dia bilang tadi 1980 lolos Singapura Piala Asia. Mana? Nggak ada Singapura lolos Piala Asia 1980 ya. Berarti si Akmal itu ngawur. Kalaupun Singapura main di Piala Asia itu 1984. Tapi statusnya nih tuan rumah ya, tuan rumah. Ya memang main lah, namanya tuan rumah. Berarti judulnya bukan lolos Piala Asia. Jadi nggak bisa dia membantah fakta kalau memang Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah lolos Piala Asia. Pernah pun main Piala Asia, main sebagai tuan rumah. Jadi nggak usahlah coba mengaburkan fakta sejarah ya. Kalau memang AFF itu nggak penting ya. Si Akmal ini kan memang mendewa-dewakan Piala AFF sama kayak Bung Towel. Tapi pengetahuan sepak bolanya aja cuma sebatas ini ya. Apalagi latar belakangnya kan dia adalah mantan CEO dari salah satu klub LPI ya. Klub di mana waktu itu Indonesia ada dualisme sepak bola. Ya dari situ dia lahir jadi pengamat sepak bola. Beda kelas dengan kita bos ya. 2000-an kami itu udah keluar masuk stadion nonton sepak bola. Bukan kayak ente. Mencari engagement. Cuma hoki dia bilang. Pencapaian STY bersama timnas Indonesia. Cuman hoki dia bilang. Gila. Dengan dia bilang pencapaian timnas Indonesia itu cuma hoki ya guys ya. Dia itu sama aja merendahkan perjuangan para pemain timnas Indonesia. Dia merendahkan perjuangan para putra-putra terbaik bangsa kita guys. Beberapa video sebelumnya gue pernah bilang pencapaian STY bersama timnas Indonesia ya. Meloloskan 3 kelompok usia ke Piala Asia ya. Senior, U23, U20 sampai udah yang U23 ya. Sampai semifinal Piala Asia. Ngalahin Jordan, ngalahin Australia, ngalahin Korea. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi Coach Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Bisa-bisanya dibilang hoki. Menurut gue statement ini terlalu liar dan terlalu apa ya. Gampang banget gitu loh ngomong kayak begini.
sama sekali nggak ngehargain. Apa ya rasanya para pemain timnas kita capek-capek berjuang ngebela nama Indonesia, membawa nama Indonesia di kancah dunia, bisa-bisanya dibilang hoki. Oke lah, memang ada yang namanya faktor luck. Emang ada, beneran gue akuin. Tapi tanpa instruksi pelatih, tanpa para pemain yang bekerja keras, nggak akan bekerja